Kisah akan berfokus pada seorang wanita muda bernama Emily. Diketahui dia sedang melamar pekerjaan untuk mendapatkan tambahan uang demi melunasi hutang biaya kuliahnya sebesar 70.000 dolar atau sekitar 1 miliar rupiah. Tapi karena Emily memiliki catatan buruk di kepolisian, seperti pernah menyetir sambil mabuk dan sempat terkena kasus penganiayaan, jelas dia pun ditolak dari bekerja di sana karena dia tidak mendapatkan SKCK dari kepolisian. Alhasil, saat ini Emily tetap bekerja sebagai kurir makanan di sebuah restoran, yang tentunya gajinya tidak akan cukup untuk kehidupan sehari-harinya, apalagi untuk membayar hutang-hutangnya. Okay. Oh, did we get your rice orders? 2 rice, 2 veggies. Okay. Sampai suatu hari, dia pun bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Xavier. Xavier kemudian meminta bantuan Emily untuk mengisi shift kerjanya di malam hari. Karena Emily mau menggantikan Xavier, sebagai imbalannya, dia pun dikirimi sebuah nomor oleh Xavier yang jika Emily menghubungi nomor tersebut, dia bisa mendapatkan hingga 2.000 dolar atau sekitar 30 juta rupiah hanya dalam satu hari saja. Emily yang sangat butuh uang pun akhirnya menghubungi nomor tersebut. Nomor itu pun membalas jika Emily ingin uang 200 dolar per jam, maka dia harus datang ke suatu tempat di hari esok, tepatnya jam 9 pagi. Setelah itu, Emily pun bertemu dengan sahabat SMA-nya yang bernama Liz. Dia berprofesi sebagai fotografer cukup sukses di perusahaan biro iklan di sana. Mengetahui Emily yang dililit hutang dan sangat butuh uang, Liz pun akan membantu Emily agar bisa wawancara kerja di perusahaannya. Itu pun didukung karena pada dasarnya Emily pandai melukis dan bisa menjadi desainer grafis di kantornya Liz. Emily pun sangat berterima kasih atas bantuan temannya dan mereka pun langsung berpesta. Keesokan paginya, Emily pun mendatangi lokasi pertemuan yang ternyata adalah sebuah toko jas, dan di sana dia bertemu dengan Holil sebagai petugas di sana. Holil langsung meminta SIM Emily, tapi terlihat juga banyak orang di sana dengan tujuan yang sama seperti Emily yang ingin bekerja cepat dengan imbalan yang sangat besar. Setelah itu, mereka pun dikumpulkan untuk diberi pengarahan oleh Joseph, di mana dia mengatakan jika dalam 1 jam ke depan masing-masing dari mereka akan mendapatkan 200 dolar pertama dan pekerjaan itu tidak membahayakan mereka atau orang-orang di sekitar mereka. Namun ternyata pekerjaan itu adalah pekerjaan ilegal yang tentunya melanggar hukum. Tapi Yosef pun tidak memaksa mereka untuk mau mengambil pekerjaan tersebut. Kartu kredit pun dibagikan dan mereka diminta masuk ke toko elektronik untuk membeli sebuah TV dengan kartu kredit tersebut. Yang mana nantinya TV-TV itu akan diberikan pada Yosef dan teman-temannya. Dan mereka akan mendapatkan bayaran 200 dolar sebagai imbalannya. What if they ask for a driver's license? Ternyata itu adalah kartu kredit palsu, begitu pula dengan identitas tim yang sudah dipalsukan dari hasil foto tadi. Yang akhirnya Emily pun ikut dalam pekerjaan kotor mereka. Para pekerja kemudian diantar Joseph ke toko yang dituju dan mereka mulai membeli TV termasuk si Emily. Pekerjaan pun berlangsung dengan lancar dan dia langsung membawa TV tersebut ke mobil milik Joseph. Tak lama, dia pun mendapatkan bayaran 200 dolar untuk Emily. Tak hanya itu, dia juga memberikan HP khusus dan dia ditawarkan pekerjaan yang lebih rumit yang detailnya akan dikirimkan besok jam 1 siang. Namun, dengan bayaran yang tentunya juga lebih besar, yaitu 2.000 dolar atau sekitar 30 juta rupiah. Want to know how much you get paid for it? How much? 2,000. Kembali kesehariannya bekerja sebagai kurir, dan Emily akhirnya mendapatkan pesan untuk pergi ke suatu lokasi dan pekerjaannya sebagai kurir dititipkan kepada Xavier. Sesampainya di sana, Emily pun dijemput oleh Joseph yang kali ini memberikan kartu kredit tanpa limit uang dan juga sebuah cek palsu. Joseph menjelaskan, karena ini adalah pembelian dengan nominal cukup besar, maka bank akan menghubungi penjual dan Emily hanya punya waktu 8 menit untuk segera pergi dari sana.
Setelah itu Emily pun diminta masuk ke sebuah dealer mobil dan di sana ada Rocky sebagai pemilik dan Ronnie sebagai asistennya. Emily mengatakan jika dia ingin mengambil mobil yang sudah dipesan dan tidak memerlukan test drive kembali. Sebelumnya, Rocky si penjual mobil ini tidak asal-asalan menggesek kartu kreditnya. Dia mengecek dengan sangat detail termasuk kartu kredit milik Emily dan SIM palsunya yang namanya di sana adalah Jennifer. Setelah dirasa aman, kartu kredit pun digesek dan sekarang Emily hanya punya waktu 8 menit saja. Transaksi pun akhirnya berhasil, tapi Emily diharuskan mengisi formulir pembelian yang tentunya dia langsung mengebut mengisinya dan saat sudah selesai, Emily pun diantar ke mobil oleh si Ronnie, asistennya. Akan tetapi, tak lama kemudian Ronnie mendapatkan telepon dari bosnya Rocky dan terlihat dari raut wajahnya jika ada masalah yang terjadi. Awalnya, si Ronnie sangat santun meminta Emily mematikan mesin mobilnya. Sampai akhirnya dia meminta Emily untuk kembali ke kantor karena ada masalah transaksi. Karena Emily tidak merespon dan terlihat gelagatnya yang sangat mencurigakan, maka inilah yang terjadi. Jelas saja, si Ronnie pun langsung mengejar sampai akhirnya ada truk yang menghalangi jalan dan Emily dengan nekatnya langsung menyemprotkan merica ke mata si Ronnie. Untungnya, dia berhasil kabur dan terlihat hidungnya yang berdarah karena tadi dibenturkan ke pintu mobil. Sesampainya di titik pertemuan, Emily yang emosi pun langsung melempar kunci mobilnya dan meminta uang $2.000 sambil memaki-maki Yosef. What happened? That's why you paid somebody else to do it, right? Fuck off. Emily yang masih syok pun hanya bisa menangis karena dia mencari uang dengan taruhan nyawanya. Karena kondisi Emily mengkhawatirkan, Yosef pun mengantarkannya pulang dan membantu membuat kompresan untuk hidungnya. Mereka pun akhirnya saling terbuka akan kehidupan pribadinya, di mana Emily yang jago melukis ingin pergi ke Amerika Selatan setelah semua hutangnya lunas. Sementara Yosef ingin membeli rumah dari uang yang dihasilkannya selama ini. Keesokan paginya, seperti rutinitas biasanya, Emily pun kembali bekerja dan karena kemarin dia meninggalkan pekerjaannya, jatah jam kerjanya pun dikurangi yang artinya gajinya pun akan berkurang. Sesuai permintaan Emily, Joseph pun akhirnya memberitahu bagaimana cara membuat kartu kredit palsu. Dia pun mulai diberikan data-data nomor kartu dan orang-orangnya dan juga diajarkan bagaimana cara membuat kartu kreditnya. Here's the cards. Dan ternyata barang-barang yang selama ini didapatkan oleh Yosef akan dijual ke pedagang ataupun secara online. Joseph pun memberikan satu mesin kartu kredit kepada Emily dan juga sebuah stun gun untuk berjaga-jaga. Joseph juga mengingatkan agar Emily jangan pernah membeli barang di toko yang sama 2 kali dalam seminggu dan jangan pernah menjual barang-barangnya di rumah pribadi. Operasi pemalsuan kartu kredit pun dimulai. Emily mencetak kartu kreditnya, membeli barang-barangnya sendiri, dan langsung menjualnya secara COD kepada orang lain dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Tentunya, dalam waktu singkat, Emily pun mampu meraup cuan yang sangat-sangat banyak dari hasil penipuannya. Setelah itu, karena sahabatnya Liz ada pemotretan di Portugal, dia pun menitipkan anjingnya pada Emily dan meminta maaf karena belum bisa membantunya dapat kerja di perusahaannya. Keesokan paginya, Emily datang ke kantor Yosef untuk membagi keuntungan kepadanya. Tak lama kemudian, Holil pun datang yang ternyata dia adalah sepupunya Yosef. Halil yang curiga Yosef ada keterlibatan bisnis dengan Emily pun langsung mengajaknya bicara 4 mata. Tapi jelas, Joseph tidak mengaku jika dirinya telah bekerja sama dengan Emily. Di transaksi berikutnya, ternyata sang pembeli adalah preman kampung yang berniat merampok Emily. Dia sengaja tidak menemui Emily di lokasi COD,
dan mengikutinya sampai ke rumah. Lalu tiba-tiba Emily pun ditodong dengan cutter dan dipaksa memberikan semua uang-uangnya. Okay, open it up. Let's go. Okay. 15 grand in here. Bag that shit up. Alhasil seluruh uang Emily yang sudah dikumpulkan pun ludes. Emily yang tidak ingin kehilangan uangnya langsung membawa stun gun dan menyetrum pria tersebut. Sedangkan anaknya diancam akan dibunuh jika mereka berdua masih berulah. Untungnya uang curian berhasil didapatkan kembali, begitu pula dengan anjing Liz sahabatnya. Singkat cerita, Liz yang sudah pulang mengadakan pesta dan sangat berterima kasih karena selama ini Emily sudah menjaga anjingnya. Liz juga memberikan kabar baik bahwa bosnya mau mewawancarai Emily untuk bekerja di sana. Tak lama kemudian, Joseph pun datang untuk ikut berpesta. Mereka pun mengobrol dengan sangat intim dan akhirnya ya tahulah sendiri bagaimana yang terjadi. Setelah itu, Joseph menunjukkan rumah impiannya yang sudah dia beli dan mengajak Emily untuk bertemu dengan ibunya. Maybe you button up your sweater. It's three kisses. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapi tiba-tiba, Halil dan temannya datang untuk menunjukkan video CCTV Emily yang mendatangi toko yang sama 2 kali dalam seminggu. Di mana videonya sudah tersebar dan diketahui oleh para polisi. Dan yang jadi masalah adalah, jika polisi menemukan Emily, maka Joseph dan Halil juga pasti akan ikut terseret dalam kasus pemalsuan kredit palsu. Halil juga menyalahkan Joseph karena kepergok berhubungan terlalu jauh dengan Emily yang malah membahayakan bisnis mereka. Keesokan harinya, Emily datang ke perusahaan biro iklan Liz untuk wawancara dengan bosnya. Emily pun jujur apa adanya jika dia keluar dari kuliah karena terkena kasus penganiayaan dan banyaknya hutang kuliah. Meskipun Liz cukup terkejut mendengarnya, tapi dia masih mentoleransi Emily dan menawarkannya magang sebagai desain grafis di sana. Tapi begitu Emily tahu kerja magangnya tidak dibayar selama 5-6 bulan, dan itu pun belum tentu dijadikan karyawan, Emily pun auto emosi dengan beraninya mengatakan bahwa bagaimana bisa dia memperkerjakan seseorang tapi tidak digaji selama masa percobaan. Setelah itu, dia pun menjemput Joseph yang dahinya telah berdarah karena berantem dengan si Holil. Yang ternyata, dia sudah 5 bulan lamanya, Holil tidak membayar bagian untuk Joseph. Dan sekarang, Holil sudah mengeluarkan Joseph dari timnya karena dianggap sudah bersekongkol dengan si Emily. Salah satu cara untuk mendapatkan uang itu kembali adalah dengan mendatangi kediaman Holil, dan mereka pun mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan langsung OTW ke rumah si Holil. Food order for Khalil Haddad. This is the right. Mereka lalu mengambil HP pria itu, dan dengan cerdiknya mereka membuat pesan chat di grup WA agar 6 orang yang lain di dalam rumah itu terpancing mendatangi suatu lokasi untuk bertransaksi. Padahal itu hanyalah pengalihan isu saja. Cara itu ternyata berhasil dan sekarang hanya ada Holil sendirian di kamarnya. Tapi ketika mereka berdua masuk ke kamarnya, tidak ada siapapun di sana dan tiba-tiba Emily sudah hampir kehabisan napas pun berhasil mengambil cutter dan ditusukkan ke perutnya si Holil. Sekarang, giliran si Holil yang diancam akan digorok lehernya jika tidak memberitahu di mana uang-uang disimpan. Holil pun terpaksa memberitahu bahwa seluruh uangnya disimpan di dalam kulkas di rumahnya. Setelah Emily mengambilnya, Holil pun hanya bisa pasrah karena darah di perutnya yang terus mengocor. Lalu Emily membopong Joseph kembali ke mobil, tapi sayangnya kunci mereka pun hilang entah kemana. Di sisi lain, Joseph juga kehilangan banyak darah dan pingsan di sana. Tapi dengan teganya, Emily meninggalkan Joseph begitu saja sambil membawa uang tersebut. Dari yang awalnya melakukan penipuan kartu kredit, sekarang Emily benar-benar menjadi seorang kriminal. Karena bisa saja, dia telah menelantarkan Joseph dan Halil yang tidak segera mendapat pertolongan. Keesokan harinya, kepolisian pun menggeledah rumah si Emily.
Tapi dia sudah tidak ada di sana karena ternyata Emily telah pindah ke Amerika Selatan seperti mimpinya selama ini. Semua masa lalunya telah ditinggalkan, dia tidak pernah mengkontak satupun keluarga ataupun kerabatnya. Dan sekarang dia pun hidup bebas menjalani hobi melukisnya. Tapi bukan hanya itu saja, kali ini Emily membangun jaringan penipuan kartu kreditnya sendiri seperti yang dilakukan oleh Joseph dahulu kala. Dan kini Emily benar-benar menjadi seorang kriminal dan film pun berakhir.